Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang lain. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya dengan tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus hadir membawa kehidupan, membawa pengharapan dan keselamatan bagi dua pribadi yang berbeda latar belakang dan berbeda cara bagaimana memohon keselamatan kehidupan kepada Yesus. Juga peruntukannya juga berbeda. Kepala rumah ibadat, ia terang-terangan memohon kepada Yesus, mohon anaknya perempuan yang meninggal untuk bisa hidup kembali. Ia tidak malu, ia tidak takut, ia menyampaikan secara terbuka kepada Yesus. Dan karena imannya, ia tidak memohon untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak yang dikasihinya, dan Tuhan datang membawa kehidupan bagi si anak perempuan tadi. Sementara yang satu lagi adalah seorang perempuan yang lama sakit pendarahan. Yang satu laki-laki, kepala rumah ibadat, ia dianggap dalam arti tertentu orang baik, dekat dengan lingkungan peribadatan, kegiatannya memuji, memuliakan Tuhan. Yang satu perempuan, ia sakit pendarahan lama. Orang yang sakit pendarahan itu bagi kalangan Yahudi pada waktu itu, atau orang yang sedang haid mengalami pendarahan, itu dianggap orang yang najis. Ia dijauhi, ia harus menyingkir dari tempat-tempat umum, apalagi tempat-tempat yang dianggap suci, tempat ibadat semacam itu. Maka orang yang perempuan ini tidak mudah untuk menyampaikan kepada Yesus apa yang menjadi harapannya untuk bisa sembuh, untuk bisa selamat. Ia mengalami kesulitan yang sangat. Ia tidak bisa datang mendekat kepada Yesus dan memohon langsung kepada Yesus, karena tentu ia akan merasa malu menyampaikan apa yang dialaminya sebagai seorang wanita kepada laki-laki, dan juga tentu nanti akan dimarahi oleh banyak orang karena ia mendekat pada kerumunan, pada orang banyak, padahal ia dianggap sebagai orang yang najis yang harus dijauhi. Kalaupun ia menjamah, nanti Yesus pun akan menjadi najis seperti dirinya, maka dia juga akan dipersalahkan. Maka dia digerakkan oleh Roh Kudus menyampaikan doa dalam hati, dan ia menjamah jumbai jubahnya saja
karena kalau menyentuh langsung takut nanti Yesus menjadi najis. Tetapi ia percaya bahwa dengan cara itu ia akan mendapatkan kesembuhan dan keselamatan. Dan memang demikian, perempuan itu disembuhkan oleh Yesus dengan cara bagaimana ia memohon diam-diam dalam iman yang dalam, hanya menjamah jumbai jubahnya, perempuan itu menjadi sembuh. Dua cara yang berbeda mengungkapkan imannya kepada Yesus, dan Yesus menerima semuanya. Bagi Yesus tidak penting bagaimana cara orang memohon kepadanya untuk mengungkapkan imannya. Yang penting adalah bagaimana iman itu dihayati oleh setiap pribadi. Maka ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu merasa berkecil hati kalau tidak bisa mengungkapkan iman dengan kata-kata dalam doa yang rangkaian kata, menyusun kata dalam doa yang baik. Kalaupun kita berdoa hanya dengan membaca doa-doa yang sudah disediakan, yang ada dalam buku Mada Bakti atau buku Puji Syukur, ya kalau itu dihayati dengan sungguh, Tuhan tentu akan mendengarkan doa kita. Atau bahkan kita tidak mengucapkan kata pun, Tuhan akan tahu dan mendengar doa kita, tahu akan iman kita. Maka yang penting adalah bagaimana membangun iman untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita sungguh membangun iman yang mendalam kepada Yesus, sebagaimana yang diungkapkan oleh dua pribadi, kepala rumah ibadat dan perempuan yang disembuhkan Yesus ini, dengan berbagai macam cara sesuai dengan pribadi kita masing-masing. Kita percaya Tuhan Yesus Sang sumber kehidupan dan memenuhi harapan keselamatan bagi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.